selama sekitar 25 tahun dalam soal kepelatihan tim Indonesia gitu ya. Selama gue ngeliput gitu ya, nggak pernah ada press con launching pelatih itu di hotel bintang 5 seperti Hotel Mulia. Dan wartawannya nggak sebanyak itu tuh nggak ada. Ada sekitar 180-an. Enggak mas, 200 lebih. 200 lebih. Nah, infonya. Gue juga dapat info nih. Kemarin waktu Patrick itu dari hotel, dari tempat nginepnya di Fairmont ya. Nginep di Fairmont. Terus menuju ke Mulia, itu dia sempat nanya, berapa orang ini yang datang di preskon gitu. Nah, ini yang nemenin nih, ngasih tebakan. Coba tebak berapa? Ya, paling 20-30 orang. Terus Patrick ngomong gitu. Sama orang yang nemenin dia dikasih tahu ada sekitar itu padahal nggak sampai 200 ya. Ada sekitar 180. What? Kaget dia. Stres nggak tuh? Kira-kira, aduh nanti pertanyaan. Ya gua nggak tahu gua stres apa enggak ya. Tapi yang jelas ceritanya seperti itu. Kaget gua. Wah. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. We all know that we have a common goal, so we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other, not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff, and we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. We need each other, and that's the most important thing. Mengaku sangat optimis dengan dukungan materi pemain sesuai yang diharapkan. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor akan menyulap permainan timnas Indonesia lebih menyerang, dengan taktikal permainan yang dinamis dan lebih efisien. Total football dengan ball possession tinggi, akan jadi penekanan Kluivert menghadapi 4 laga yang tersisa, untuk segera mengembalikan filosofi ciri khas sepak bola Indonesia, yang cenderung menyerupai filosofi sepak bola Eropa, dengan penguasaan bola sebanyak mungkin. Pendekatan tersebut, dinilai sangat sinkron untuk diterapkan pada timnas Indonesia, yang sudah didominasi dengan pemain berlevel Eropa. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue denger juga bukan Messi saja, Kevin Dix pun nggak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue denger. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main gak jalan sistemnya. Lu nggak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack, ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Mencetak gol ini menjadi masalah di tim. Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate ya, ball possession, create peluang, cetak gol. Rank 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka. Bukan karena kita pasti lolos. Enggak. Tapi probabilitasnya. Nah, inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut, merujuk dengan taktikal menyerang dan formasi itu, disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih,
Namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Mads Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Menjadi berita besar di Belanda, sepak terjang Indonesia yang berkolaborasi bersama Patrick Kluivert, menjadi berita trending di Belanda. Tak hanya trending di Belanda saja, bahkan sejumlah media Eropa, media Amerika, hingga berbagai media internasional lainnya juga menyorot potensi besar Indonesia menuju Piala Dunia. Dampak kepelatihan Patrick Kluivert terhadap daya tarik pemain keturunan Indonesia, disebut akan mendongkrak peta kekuatan sepak bola global. Patrick Kluivert, magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia. Kehadirannya sebagai pelatih timnas Indonesia telah menyita perhatian banyak pihak, terutama para pemain keturunan Indonesia Belanda yang sedang berkarir di berbagai negara di Eropa. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia, nama besar Kluivert tentu menjadi daya tarik tersendiri. Lantas, apakah Kluivert bisa benar-benar menjadi magnet sekaligus membawa timnas Indonesia menuju pentas dunia? Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert memiliki pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola internasional. Pengalaman ini dapat memberikan nilai lebih bagi para pemain keturunan Indonesia, yang juga sedang berkarir di Eropa, terutama dalam hal meningkatkan kualitas permainan sekaligus mendongkrak mentalitas juara. Tak hanya nilai lebih itu saja. Kluivert juga memiliki jaringan yang sangat luas di dunia sepak bola. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi para pemain keturunan Indonesia untuk berkarir di level yang jauh lebih tinggi di Eropa. PSSI mengusung proyek jangka pendek dan panjang. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat menjadi bagian dari proyek jangka pendek dan panjang, untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dari luar dan dalam, untuk menuju persaingan yang jauh lebih kuat dan kompetitif dari kompetisi sebelumnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negara leluhurnya. Dampak positif bagi timnas Indonesia, bertambahnya pemain berkualitas dari Eropa. Timnas Indonesia dengan kepelatihan Kluivert, diharapkan semakin banyak pemain keturunan yang semakin tertarik untuk bergabung perkuat timnas Indonesia. Langkah itu, akan meningkatkan kualitas skuad dan memperkaya opsi pemain high level bagi pelatih. Tak hanya dari segi potensi memiliki skuad yang lebih mewah saja, kolaborasi antara PSSI, pelatih, pemain yang lebih sinkron dan dinamis, dapat meningkatkan pamor serta citra sepak bola timnas Indonesia di mata dunia. Walau saat ini timnas Indonesia telah mendunia, namun dengan kehadiran pelatih kelas dunia seperti Kluivert, akan lebih meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia, yang pada akhirnya, timnas Indonesia akan semakin disorot banyak klub Eropa, sekaligus berdampak positif pada perkembangan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.